Kami mohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 21 September 2022, kita akan mengikuti Studium Generale yang akan disampaikan oleh seorang petani, yaitu Bapak Teddy Irawan, dengan topik Menjadi Petani Masa Depan Suram atau Menjanjikan. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung di bumi. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang, selamat siang, dan salam sehat selalu buat kita semua. Para hadirin dimanapun Anda berada, terutama para mahasiswa yang saya banggakan, dan tentu saja para kolega dosen. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di ruang virtual mata kuliah MK KU mata kuliah KU 4078 Studium Generale pada semester 1 2002-2023, baik yang hadir secara langsung bergabung di dalam Zoom ataupun yang menyaksikan melalui kanal YouTube streaming ya. Izinkan pertama-tama saya Wijaya Martokusumo atas nama Ibu Rektor Profesor Reni Wirahadikusuma mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita, Bapak Teddy Irawan. Selamat datang, Pak. Beliau ini seorang petani, ya. Selamat datang sekali lagi pada acara Studium Generale di ITB. Pada hari yang spesial ini kita akan mendengarkan bersama-sama ya pemaparan narasumber kita yang berjudul Menjadi Petani Masa Depan Suram atau Menjanjikan, ya. Ketika saya dapat catatan tentang kegiatan ini, saya bertanya-tanya ya, ini sesuatu yang luar biasa ya. Jadi kita ingin tahu juga ya, apa relevansinya ya dengan mahasiswa ITB sebagai generasi penerus bangsa kita ya. Kita semua tahu ya, dan istilah petani atau profesi petani itu bukan sesuatu yang baru ya, tapi ini adalah sebuah pekerjaan yang menurut saya sangat mulia ya. Namun demikian, kita sama-sama melihat juga ya di dalam era modernisasi, globalisasi yang kita akui bersifat disruptif ya. Saya pikir kita semua perlu memahami ya peran seperti apa yang diharapkan dari petani ke depan ya.
Dan terlebih lagi, ya menarik juga untuk mengetahui mengapa seorang Pak Teddy ini memutuskan untuk menjadi petani, padahal beliau itu adalah seorang penyandang gelar magister ya yang diperolehnya di kota besar gitu, tapi tiba-tiba memutuskan untuk justru pindah ke sesuatu yang sangat berbeda ya. Nah, saya harapkan ini rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi ya dengan Pak Teddy Irawan ya. Jadi Pak Teddy Irawan ini sekali lagi terima kasih ya atas perkenan dan kehadirannya untuk berbagi bersama kita nanti di acara kuliah studium generale ini ya. Sebagaimana kelaziman nanti biasanya studium generale ini akan diawali dengan pemaparan sampai jam 10-an barangkali ya, dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab sampai dengan pukul 10.45 ya. Acara akan dipandu oleh moderator hari ini, Bapak Dr. Intan Taufik dari KK Bioteknologi Mikroba dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Pak Intan, ini saya mengucapkan terima kasih ya atas kesediaannya untuk bergabung sebagai moderator dan memoderasi acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, panitia, para dosen pengaku, mata kuliah studi generale, Ditbawa, ya, Biro Humas, ya, dan tentu saja pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan. Dengan mengucap basmalah, saya buka acara studium generale ini dan selanjutnya saya serahkan acara kepada pemandu acara dan moderator SG ini. Selamat menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama studium generale yang akan disampaikan oleh seorang petani, yaitu Bapak Teddy Irawan, dengan topik Menjadi Petani Masa Depan Suram atau Menjanjikan. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Intan Taufik, PhD. Beliau adalah dosen di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati dan tergabung di kelompok keahlian Bioteknologi Mikroba. Kepada Bapak Intan Taufik, PhD, kami silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat bergabung di Stadium General pada hari ini 21 September 2022 di ITB. Tadi pagi ini harinya cukup pemandangan saya ketika dari rumah sampai ke ITB itu menakjubkan, yaitu berkabut ya, tapi saya rasa pagi ini cukup cerah dan harapan saya juga dimanapun semuanya berada ini cerah juga sehingga kita siap untuk mengikuti acara hari ini. Selamat pagi Pak Wijaya, selamat pagi Bu Naomi, selamat pagi Bapak Ibu dosen, para pengampu, dosen-dosen juga yang tergabung di sini, juga teman-teman mahasiswa. Ya. Jadi hari ini kita sudah kedatangan pembicara Stadium General. Selamat datang Pak Teddy Irawan. Terima kasih sudah hadir dan berkenan untuk sharing dengan kami di kampus Ganesha ITB. Di sini saya sebelumnya ingin menyampaikan sedikit dari CV Pak Teddy ya, buat rekan-rekan para hadirin, khususnya teman-teman mahasiswa. Pak Teddy ini lahir di Malang, 12 Juli 1976. Ya. Kemudian di Dusun Seranti, Desa Wates, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk pendidikannya sendiri, beliau menyelesaikan S1 di Sarjana Pendidikan di IKIP Malang. Kalau zaman dulu masih ada IKIP nih, di program studi Bahasa Inggris. Lalu kemudian meneruskan S2 di Magister Pendidikan Universitas Pelita Harapan Jakarta di program studi Manajemen Pendidikan. Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Wijaya bahwa beliau sudah menyelesaikan S2 kemudian tiba-tiba jadi petani, tapi nggak langsung. Jadi beliau pertama-tama bekerja dulu sebagai guru dan koordinator kurikulum di Sekolah Nasional Plus dan Satuan Pendidikan Kerjasama Sekolah Internasional di Jakarta dan Tangerang Selatan. Ya. Lalu kemudian beliau juga menjadi fasilitator di School Development Outreach. Selanjutnya di 2012 hingga 14 bahkan ke 19 itu sempat menjadi wakil kepala sekolah jenjang SMP dan
di 2019 menjadi kepala sekolah jenjang SMP dan SMA di Mentari Intercultural School Bintaro. Sempat juga menjadi dosen sastra Inggris di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga, Jawa Tengah. Lalu kemudian dari 2020 nih, beliau banting setir menjadi pemilik usaha persorangan Sini Tani Farm di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah, ini ada sesuatu nih, dan pertanyaan saya juga ingin ingatkan kembali ke rekan-rekan bahwa makhluk hidup, manusia khususnya, itu tidak lepas dari bagaimana kita menghasilkan makanan. Salah satunya adalah pertanian, karena sehingga ini tidak terpisahkan dari kehidupan manusia secara keutuhannya. Nah, oleh karena itu, mengapa ini seorang Pak Teddy ini kemudian yang tadinya hidup di Jakarta, di daerah metropolitan, kemudian pindah, ya. Nanti kita akan simak. Nah, sebelum silakan Pak Teddy, bisa open mic. Selamat pagi, Pak Teddy. Ya, selamat pagi semuanya. Bisa saya mulai, Pak? Nah, sebelumnya mungkin kita simak dulu video Pak Teddy ya, Pak ya? Ya, sekalian untuk memperkenalkan. Ya. Oleh karena itu saya izin bantuan dari panitia untuk menyampaikan. Silakan, Pak. Ketika di desa itu saya mendapatkan tambahan nilai kehidupan, bagaimana lebih bersahaja, hidup sederhana, kemudian lebih ke gotong royong. Itu sangat ringan tangan sekali mereka, ya, membantu sesama itu mudah sekali begitu. Halo, saya Teddy Irawan, bisa dipanggil Teddy. Saya tinggal sekarang di Dusun Seranti, di Kabupaten Semarang, tepatnya di lereng Gunung Merbabu. Dan saya sekarang profesinya sebagai petani kentang. Jadi saya lama di dunia pendidikan, ya. Di Jakarta, Tangerang itu saya di dunia pendidikan sekitar 20 tahun lebih. Nah, mulai dari guru, kemudian juga sempat jadi fasilitator di salah satu yayasan keliling untuk melatih guru-guru dan kepala sekolah di daerah-daerah seluruh Indonesia. Juga terakhir profesi saya sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah internasional di daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Dan juga saya juga sempat menjadi dosen part-time juga di salah satu universitas di Salatiga gitu. Dan memang sudah jadi cita-cita saya sering ngobrol sama istri gitu ya. Suatu saat itu kita memang harus mencari kehidupan yang lebih berkualitas dalam hal menjaga jiwa dan raga ini tetap sustainable begitu ya. Cita-citanya simple sih sebenarnya dari saya waktu itu ya. Jadi pengennya itu bangun tidur, buka jendela, lihat gunung gitu. Tapi ternyata setelah saya jalani tidak semudah itu ya. Semua itu butuh kalkulasi dan yang realistis untuk persiapan supaya kita akhirnya bisa hidup di kampung kita. Kita itu dua-duanya suka gunung. Alhamdulillah saya kompromi dengan istri itu ada kecocokan begitu ya. Supaya bisa move on gitu. Mendapatkan kualitas hidup, salah satunya yang kita pilih adalah profesi petani begitu. Ada kenikmatan yang saya dapatkan ketika memilih profesi ini, yaitu saya bisa mengatur ritme kerja saya. Jadi target juga bisa saya atur sendiri, sehingga saya bisa membuat sistem sendiri, mengelola pertanian saya sendiri, tapi itu juga saya tidak lepas dari tuntunan ya. Alhamdulillah saya mendapatkan mentor yang baik sehingga saya itu bisa menuntun saya untuk bisa bertani secara konstruktif gitu ya. Dan satu lagi yang kenikmatan yang saya dapatkan dengan istri ya, kita sempat sharing gitu, mungkin konyol ya. Jadi enak berangkat kerja itu nggak usah mandi gitu. Nggak usah ganti pakaian, santai aja langsung ke lahan gitu ya. Nanti sore aja habis kerja mandinya. Beda ya kalau di kota besar gitu ya, di Jakarta dan Tangerang kita berangkat kerja pagi-pagi, udah kena macet, kemudian harus mandi, baju pakai dasi segala macam, dan kita harus kelihatan sempurna begitu ya. Tapi ketika di sini kita sudah we can be ourselves. Jadi saya lebih banyak waktu bersama keluarga dengan istri sehingga kita lebih banyak, let's say, tujuan orang berkeluarga itu kan building chemistry
chemistry ya, membangun chemistry itu. Saya bayangkan ya ketika waktu kerja di kota besar begitu, kita pernah gitu ketemu di rumah itu hanya sebentar, kemudian setelah itu terbang lagi kemana, dia ke Medan, saya ke Aceh, terus ketemu lagi di rumah cuman sebentar, besoknya berangkat kerja lagi begitu. Nah, itu sangat kontras sekali ketika saya hidup di desa ini dan saya mengambil pilihan sebagai petani. Saya bisa bekerja sama dengan istri saya, kerja bareng di lahan berdua, bisa sharing pekerjaan, sharing masalah, dan kita atasi sama-sama. Kebahagiaan juga dapatkan sama-sama. Memang ketika di desa itu pace-nya itu lebih lambat, memang lebih slow ketika kita hidup di Jakarta ya, kehidupan urban ya. Cuman saya mendapatkan lebih tambahan nilai-nilai ya, nilai-nilai kehidupan, bagaimana lebih bersahaja, hidup sederhana. Jadi sudah tidak bisa memilih hal-hal yang orang bilang itu world comfort gitu ya, bagi orang urban ya. Tapi kalau ternyata persepsi kualitas hidup orang di desa itu adalah kesederhanaan, kemudian lebih ke gotong royong, itu sangat ringan tangan sekali mereka ya, membantu sesama itu mudah sekali begitu. Awalnya kita memang baru mencoba menanam kentang di lahan, tapi akhirnya setelah sharing dengan mentor kami, ada hal utama yang memang harus diperhatikan dalam proses menanam kentang, yaitu kita harus memperhatikan kuncinya, yaitu bibit. Nah, bibit ini ternyata adalah kunci gitu. Ketika tidak mendapatkan bibit yang unggul, itu tidak akan bisa kita mendapatkan panen yang bagus di lahan. Sehingga setelah kita merasakan panen di lahan, kita jadi penasaran, kok bisa panennya seperti ini? Ternyata asalnya dari bibit yang unggul juga. Nah, bagaimana mendapatkan bibit yang unggul? Selama ini kita masih sebagai user, jadi membelilah bibit itu. Nah, kita sekarang mau berusaha memproduksi bibit sendiri, supaya kita nanti tidak terhambat dalam suplai bibitnya. Karena setelah kita pelajari, bibit itu boleh dibilang 40% dari cost ya, dari biaya untuk menanam kentang di lahan itu 40% sendiri. Itu cukup besar. Nah, ketika kita bisa memproduksi bibit sendiri, pasti akan mengurangi expense untuk kebutuhan bibit itu. Untuk merawat kentang, awalnya kita terlalu kita gampang panik ya, deg-degan juga ya. Kalau lihat satu tanaman, oh ada, kok bisa begini, ada penyakit, ada jamur. Saya dan istri kan baru ketemu ya, panik begitu. Tapi setelah mendapatkan bimbingan dari mentor kami, itu kami bisa mengatasinya pelan-pelan, akhirnya bisa menjaga tanaman kentang yang lain. Dan proses tanaman kentang itu ternyata tidak menyembuhkan, tapi mencegah, lebih ke antisipasi, dan kita jadi belajar membaca cuaca gitu ya. Kalau membaca cuaca, kalau ada kabut, kalau ada mulai hujan gerimis, apa yang kita antisipasi setelah itu juga kita pelajari. Kemudian kelembapan tanah, tingkat keasaman, itu juga kita bisa ukur dengan alat juga, itu juga kita pelajari. Hingga akhirnya bisa panen dan mendapatkan hasil. Alhamdulillah, kalau menurut mentor kami, nilai kita itu dari 0 ke 10 sudah 8,5 mau ke 9 begitu. Alhamdulillah gitu. Padahal kita baru pemula ya, gitu, baru pemula, dan memang kuncinya harus ada mentornya. Supaya kalau ada mentornya, alhamdulillah akan terjaga kualitas panen dari hasil dan kualitas panenannya. Untuk petani supaya bisa berkembang dan mendapatkan hasil yang bagus, ini dari perspektif saya sendiri ya, yang dulunya di kota kemudian menjadi petani ya, bahwa kalau saya ambil quote-nya itu dari Steve Jobs, yaitu stay foolish gitu. Jadi tidak bisa saya merasa pintar di sini. Jadi saya juga harus merasa belum bisa apa-apa, jadi supaya kita mudah menyerap ilmu tentang pertanian di desa ini. Jadi kita juga harus terbuka dengan ilmu dari siapa aja, karena mereka lebih pengalaman dari kita, bahkan ada yang 11-12 tahun, itu juga kita harus serap tips-tipsnya, karena intuisi atau insting mereka inilah yang mungkin tidak bisa dicatat dalam buku, tapi kita harus gali dari mereka, begitu ya. Jadi tidak bisa kita dengan mindset, oh saya lebih jago, saya sudah lama di kota, tidak bisa seperti itu. Jadi ketika kita kembali ke desa, you have to stay foolish, supaya lebih mudah menyerap ilmu-ilmu baru tentang pertanian dan banyak berkumpul, banyak berdiskusi dengan petani yang lain, begitu. Lebih terbuka dengan petani yang lain juga, begitu maksud saya.
kita ini kan di negara tropis ya. Menurut saya untuk agribisnis ini sangat-sangat terbuka, banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Seperti tanahnya subur dan kemudian sumber daya alam seperti air, matahari yang ada terus-menerus itu sangat mendukung sekali ya. Jadi sayang kalau tidak kita manfaatkan sumber daya alam tersebut. Hanya kita memang harus pandai-pandai memilih jenis tanamannya gitu ya. Di ketinggian berapa, kita harus menanam apa, dan kemudian kondisi tanah itu kalau subur harusnya menanam yang panennya periode bulanan atau tahunan, itu juga harus diperhatikan. Kalau prinsip hidup saya, simpel sebenarnya, yaitu start small. Untuk semua hal, segala hal itu start small, jangan berharap langsung besar, kemudian fokus, dan jangan konyol gitu. Jangan konyol itu ya jangan main-main ya. Udah nggak waktunya kalau udah start small fokus terus hura-hura ngabisin duit, itu enggak lah. Udah jadi start small fokus, nanti suatu saat akan mendapatkan kualitas. Insya Allah sudah tercapai cita-cita saya untuk mendapatkan kualitas hidup, tidak hanya mementingkan kuantitas hidup saja. Dan kalau raga saya semakin sehat ya, saya semakin sehat di sini dan jarang sakit saya malahan. Lagi kemudian berat badan ideal jadinya. Istri saya itu kalau di Jakarta itu kita hidup di sana itu sering banget harus periksa kesehatan ya, dan juga sering pegel-pegel begitu ya, mungkin badannya tidak terlatih, dan hampir seminggu itu bisa 2-3 kali pijat refleksi ya. Di sini hampir tidak pernah dia, rupanya badannya sudah terlatih untuk bertani begitu ya, yang tiap hari harus nyemprot, kemudian nyangkul juga begitu. Ternyata itu is a good exercise loh ternyata, dan akhirnya saya merasa oh this is sustainable life kayaknya begitu. Teman-teman kalau pengen sharing dan ingin bisa komunikasi dengan saya punya sosial media di Facebook saya, Teddy Irawan. Kalau yang di IG, Teddy Irawan 1. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga mendapatkan inspirasi dan kita bisa maju bersama. Jangan lupa subscribe Cap Capung. Baik, itu mungkin video singkat awal dari diskusi kita. Ini saya juga baru tahu ternyata untuk pertanian pun ada mentornya ya, kayak startup nih teman-teman ya, teman-teman mahasiswa ini ada startup itu ada mentornya. Nah ini pertanian juga ada mentornya. Nah ini nanti kita bisa gali lebih lanjut. Nah Bapak Ibu, adik-adik, mahasiswa, teman-teman semuanya, silakan siapkan kopi, pisang goreng, apapun ya cemilan ini untuk kemudian kita siap-siap untuk mendengarkan paparan dari Pak Teddy. Pak Teddy, silakan Pak. Tolong beri ilmu kami terkait apa ini dunia pertanian, kira-kira apa nih pengalaman-pengalaman Pak Teddy yang sekiranya bisa menggugah mahasiswa-mahasiswa ITB itu untuk mau turun ke dunia pertanian yang sebenarnya sangat penting untuk bangsa Indonesia. Silakan Pak. Ya, insya Allah. Oke, selamat pagi semuanya Bapak Ibu dan para mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh sivitas akademika Institut Teknologi Bandung yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing. Kalau ilmu mungkin belum ya Pak ya, mungkin lebih ke motivasi dan inspirasi supaya kita lebih terbuka terhadap cara pandang kita terhadap dunia pertanian. Boleh dibantu slide-nya Bapak Ibu? Ya, untuk slide perkenalan tadi sudah diwakili dengan video dari channel YouTube Cap Capung. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membagi menjadi 3 subtopik ya. Yang pertama tentang fenomena, diawali dengan fenomena. 2 pengalaman saya, yang ketiga adalah harapan saya. Dan saya perlu kasih disclaimer di sini bahwa apa yang saya presentasikan di sini adalah otentik pengalaman saya pribadi dan apa yang sudah saya lakukan dan bahkan saya rasakan.
Jadi kalau hal lain yang saya tahu tapi saya tidak pernah melakukannya, saya tidak akan presentasikan, begitu ya. Oke, next Pak, next slide di bagian fenomena. Ya, berikutnya sebelum ini tunggu sebentar Pak, yang sebelumnya tentang fenomena. Nah, saya mau sharing ini dulu sewaktu awal-awal saya itu memutuskan untuk alih profesi menjadi petani, saya lebih menyebutnya alih profesi ya, karena kebanyakan teman saya itu, kamu mau pensiun, Ted, gitu, dibilangnya saya itu pensiun, padahal enggak, saya menyatakan saya alih profesi, enggak pensiun ini, kalau pensiun enggak ngapa-ngapain kan, jadi alih profesi menjadi petani itu banyak yang tidak percaya, kaget, dan bilang saya ini gila katanya, dari yang notabene dari kota besar ya, karirnya sudah mapan, saya di Insya Allah sudah di puncak sebagai kepala sekolah waktu itu, 2 jenjang sekalian SMP SMA, malah saya tinggalkan dan memilih menjadi petani gitu. Saya juga jadi berpikir nih ya, kenapa kok mereka responnya seperti itu gitu. Dan ternyata memang ini berkorelasi dengan fakta yang saya temukan dari BPS nih, Badan Pusat Statistik ya. Next slide Pak. Nah, Badan Pusat Statistik ini juga menemukan di bahkan tahun kemarin nih 2021 bahwa ternyata lapangan usaha pertanian ini yang persentasenya paling rendah diminati begitu. Dan saya juga dapat masukan dari Pak Intan tadi bahwa kebanyakan usia pertanian sekarang itu usianya bahkan 40 jarang, 50 tahun ke atas semuanya. Yang usia muda itu minim sekali jumlahnya. Dan memang itu nyata Pak, saya temukan di lapangan di sekitar saya. Saya susah sekali cari petani yang muda umurnya, ya. Dan yang masih populer adalah lebih populer ya lapangan usaha di industri dan jasa dan lain sebagainya. Bahkan saya menemukan sebuah artikel ya, tadi saya ambil visualnya saja dari tirto.id. Next slide. Nah, bahwa profesi petani ini bisa hilang loh di tahun 2063 dan mereka wondering ya, questioning apa karena generasi muda ini mager atau malas gerak ini ya jadinya, sehingga nantinya ada proyeksi atau prediksi bahwa proses petani bisa hilang di tahun 2063. Nah, bisa kira-kira di tahun tersebut lah. Oke, next slide Pak. Nah, ternyata secara pribadi, saya juga mengalami itu. Maksudnya mengalami mengalami kecemasan. Ya. Nah, jadi bahwa minat mahasiswa ini terhadap dunia pertanian rendah. Nah, ini statement dari saya. Dan saya juga mengalami ini benar-benar. Ilustrasinya begini. Ketika itu saya diminta bantuan oleh mentor saya untuk mendesain kurikulum program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di bidang pertanian atau agrikultur. Nah, mentor saya ini Direktur PT Agro Lestari Merbabu, namanya Mas Agus Wibowo, mahasiswa UNS yang sudah lulus terus punya perusahaan. Dia menandatangani kesepakatan MOU dengan UNS untuk menyelenggarakan program magang di bidang pertanian. And you know what? Tidak ada yang mendaftar, satupun. Nah, itu prihatin saya. Nah, kenapa ini ya? Kok minat mahasiswa dalam dunia pertanian ini sangat rendah sekali. Mereka mau turun ke bidang pertanian kalau itu jadi mata kuliah tidak pilihan. Jadi mata kuliah yang memang wajib bagi mahasiswa pertanian. Ada tuh sekitar 2 minggu atau 1 bulan mereka harus magang di perusahaan pertanian. Nah, itu baru mau. Tapi kalau pilihan yang di program magang Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Bapak Nadiem Makarim ini, mereka nggak milih, ya. Ini terus terang saya juga sedih ya, sudah capek-capek desain kurikulumnya nggak ada yang daftar gitu ya. Nah, saya jadi wondering terus berpikir kenapa ini ya kok nggak ada yang daftar ini ya. Nah, ternyata dari beberapa mahasiswa yang magang wajib itu saya tanya, kenapa sih kok kalian nggak tertarik sih kalau magang yang lain, mahasiswa yang lain, bukan mahasiswa pertanian tuh magang di dunia pertanian? Karena mereka masih melihat ternyata bekerja di lahan itu capek, ya, panas,
bikin kulit hitam. Jadi budget untuk skincare jadi nambah gitu ya. Nah, jadi intinya banyak kegiatan fisik atau outdoor yang melelahkan. Istilah kerennya itu memang petani ini labor intensif. Jadi sangat intensif sebagai pekerjaan yang fisik atau sebagai labor gitu ya. Dan satu lagi alasannya yang kedua adalah petani ini menurut mereka ini income-nya itu nggak menentu. Jadi mereka menganggap profesi petani ini nggak prospektif lah, nggak keren bagi mereka, gitu ya. Nah, next slide Pak. Ya. Nah, berikutnya akan saya sharing pengalaman saya. Saya harap ini juga akan sejalan bagaimana menyiasati, menjawab keraguan-keraguan dua hal tadi tentang labor intensif dan tentang ketidakpastian income. Ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menyiasati labor intensif. Next slide. Slide berikutnya, Pak. Maaf. Nah, ada 3 hal ini yang saya alami sendiri, yaitu kita bisa menggunakan alat-alat teknologi pertanian dan pandai memilih, ya, pandai memilih alat teknologi pertanian yang tepat guna untuk bidang yang akan kita tangani nanti. Yang kedua adalah memilih segmen kegiatan pertanian yang tepat. Nanti akan saya elaborasi lebih detail ya. Yang ketiga adalah dengan sistem kemitraan. Oke, nah next slide. Nah, ini berikut contoh-contoh alat teknologi pertanian yang bisa kita gunakan. Nah, saya akan share pengalaman saya nih. Ya. Di siklus pertama, saya menjadi petani itu, saya memutuskan, yang kebetulan, ya, jadi yang ilmu yang saya dapat yaitu belajar menanam kentang. Dan yang saya tahu, petani kentang, boleh dibantu dengan next slide-nya, Pak. Nah, petani kentang adalah petani yang menanam kentang untuk dijual sebagai kentang sayur. Nah, jadi habis menanam kentang, selesai, sayurnya dipanen dan dijual dalam bentuk sayur. Ternyata petani kentang itu bisa fokus pada 3 hal, yaitu terfokus pada benih, penangkar, atau sayur. Nah, untuk menyiasati image kemageran ya, malas gerak alias labor intensif, saya mengukur diri saya. Nah, saya yakin bahwa kemampuan mengukur itu lebih bagus, lebih proporsional daripada kemampuan mengeksekusi. Karena sebelum mengeksekusi kita harus mengukur dulu, begitu kan? Jadi saya mengukur diri saya, fokus mana yang mau saya ambil. Nah, saya mengawali dengan menanam. Saya lahannya kecil, ya. Kalau di YouTube tadi di drone kelihatan luas, itu lahan tetangga-tetangga saya. Kalau lahan saya sekitar cuma 1000 meter saja, 1000 meter persegi. Yang lain sudah bahkan 8.000-an hektaran itu punya tetangga. Nah, jadi saya mengawali dengan menanam kentang dengan lahan kecil, faktanya. Dan usia saya di usia 40-an, yang notabene sudah nggak sekuat lagi seperti anak muda seperti Anda yang usianya 20-an. Nah, jadi dari pengalaman saya menanam kentang itu, setelah saya observasi, saya memutuskan, setelah mengukur diri ya, saya memutuskan untuk fokusnya ke benih dan penangkar. Nah, apa yang dimaksud benih dan penangkar? Sebagai petani benih, saya hanya memproduksi benih saja. Kenapa saya pilih itu? Karena lahannya kecil, kemudian populasi tanamannya bisa banyak, dan hasilnya bisa 3 kali lipat. Walaupun kerjaannya lebih jelimet, tapi hasilnya bisa 3 kali lipat. Dan tidak membutuhkan lahan yang luas kalau untuk benih. Dan lagi-lagi seperti di video yang tadi, bahwa benih adalah kunci. Nah, jadi kalau orang tidak punya benih tidak akan bisa menanam. Nah, itu ide yang saya punya. Kemudian kalau petani penangkar itu dia menghasilkan dua-duanya. Jadi menghasilkan sayur biasanya sih sekitar 70% sayur, yang 30% ini benih. Nah,
Analoginya adalah menanam kentang. Saya ini kan menanam kentang. Jadi kalau menanam kentang, hasil yang besar-besar itu dijual ke pasar, yang kecil-kecil disimpan untuk benih. Jadi singkatnya begitu, ya. Jadi dengan demikian labor intensifnya, jadi kegiatan fisiknya itu akan berkurang, sangat-sangat berkurang. Mengapa? Karena sebagian banyak waktu saya itu saya bekerjanya di screen house. Jadi rumah kasar, ya, ada kasarnya, ada UV-nya, begitulah, screen house. Jadi saya hanya perlu, jadi ada kaitannya dengan alat-alat teknologi tadi, saya hanya perlu menggunakan alat-alat pertanian skala kecil. Jadi kalau untuk penangkar, saya tidak perlu menggunakan kultivator yang besar. Jadi saya bisa menggunakan mini traktor yang bisa saya operasikan sendiri, begitu ya. Dan ketika saya menyemprot, saya juga bisa menggunakan alat semprot tangki saja yang kecil. Jadi satu skrim itu paling hanya menghabiskan 1 sampai 2 tangki. Jadi instead of di lahan bisa menghabiskan 5 sampai 10 tangki atau menggunakan kompresor, saya bisa menggunakan alat-alat yang tidak perlu membutuhkan energi atau fisik yang berlebihan gitu. Ya, kalau Anda bayangkan petani harus lahannya gede, harus nyangkul sekian banyak, nyemprot sekian banyak, merawatnya. Saya memilih yang sesuatu yang I can handle. Ya, jadi sesuai dengan tangan saya mampunya seberapa nih. Nah, tapi juga harus memperhatikan value-nya juga. Makanya saya pilih sebagai petani benih dan penangkar yang value-nya juga tinggi, gitu ya. Nah, saya akan share pengalaman berikutnya. Next, Pak. Nah, sebagai petani penangkar ini ya, dengan ini cerita sedikit tentang awal tentang sistem kemitraan. Sebagai petani penangkar itu saya melihat konsep kemitraan ini sangat tepat untuk menyiasati labor intensif. Jadi ada sense of collaboration-nya, di mana saya memberdayakan petani-petani yang saya anggap kompeten dan mempunyai lahan yang cukup luas. Jadi lahannya saya nggak perlu punya, lahannya punya mereka. Itu untuk menjadi mitra penangkar saya. Nah, dengan demikian, saya yang punya kemampuan analisis yang saya anggap mumpuni, karena sebelumnya saya terbiasa menjadi knowledge worker atau pekerja pengetahuan sebagai pendidik. Saya bisa berkolaborasi dengan petani yang mumpuni secara fisik, dia jago nyangkul, jago untuk persiapan lahan seperti membuat bedengnya, saluran airnya, dan lain-lain, itu mereka jagonya. Jadi saya bisa berkolaborasi dengan mereka. Nah, sehingga terbangunlah sistem kemitraan. Dan ini sangat cerdas saya jalani, dan terbukti ini sangat menguntungkan kedua belah pihak. Saya sudah tanya evaluasi setelah bagi hasil gitu ya. Saya tanya mereka, Pak, gimana mitra dengan saya? Apakah ekspektasi Bapak tercukupi, begitu, tercapai, gitu ya? Terus ternyata mereka menyampaikan feedback, cukup Mas, bahkan lebih dari biasanya saya mitra dengan PT lain, gitu. Ada sih mitra dengan PT lain. Kalau saya dengan perseorangan saja. Nah, begitu. Nah, ada dua model kemitraan yang saya terapkan. Ini tergantung pada kompetensi dan keinginan petani mitra. Jadi yang pertama itu adalah bagi hasil 50-50. Biasanya kalau bagi hasil 50-50 ini saya saya yakin kompetensinya dia cukup bagus untuk merawat kentang, ya, dan dia paham pengetahuan tentang penanam kentang. Jadi saya berikan bibit, mereka yang merawat lahannya dari mereka, hasil panennya yang sayur dibagi 2, 50-50, yang benih dibagi 50-50. Begitu simpelnya. Nah, model yang kedua adalah pinjaman modal. Nah, ini bagi petani yang mungkin baru-baru di awal, ya. Jadi baru-baru di awal, ini saya terapkan model pinjaman modal. Saya pinjami mereka bibitnya. Bibit saya pinjami, kemudian mereka mengeluarkan modal lahannya mereka, punya mereka, modal obat, pestisida, insektisida, fungisida, dan perawatan mereka. Nanti hasilnya saya beli flat harganya.
Yang besar sayur saya beli, yang kecil juga saya beli dengan harga yang sama. Dan setelah hasil panennya itu saya kurangi dengan modal bibit tadi, harganya berapa. Nah, tapi di situ juga saya harus melakukan monitoring yang ketat, dan juga saya anggap mereka ini satu frekuensi ya. Jadi harus punya kompetensi dan satu frekuensi dengan saya, sehingga menggunakan cara perawatan yang samalah, sejalan gitu ya. Oke, next slide Pak. Nah, keraguan-keraguan kedua atau alasan kedua yang disampaikan oleh mahasiswa yang magang waktu itu saya tanya ya, adalah ketidakpastian income. Nah, untuk merespon persepsi suram nih terhadap profesi petani, jadi saya tangkap ini beberapa banyak orang masih profesi petani ini masa depannya suram ini. Itu saya akui sendiri ya, saya pun awalnya juga deg-degan, tapi masih lebih besar rasa optimisnya daripada deg-degan. Ya, di awal saya melangkah petani itu saya juga, aduh gimana nih, untung nggak ya, balik modal nggak ya. Jadi pikirannya sudah komersil banget gitu ya. Nah, tapi optimisme saya yang lebih besar untuk mendorong maju terus. Ya. Jadi karena 20 tahun saya bekerja sebagai pegawai itu yang penuh kepastian ya, akan gaji atau income bulanan. Tiap bulan mendekati tanggal 1 tinggal tunggu gaji aja tuh, enteng gitu ya. Nah, dan itu beda sekali dengan petani memang dunianya. Setelah saya analisis itu ya, ternyata ini saya simpulkan sintesa sendiri, profesi petani itu sama dengan profesi pebisnis. Jadi mindsetnya juga sebagai pebisnis. Jadi mindsetnya harus seperti pebisnis, karena bisnis apapun ya, skala apapun, bisnis otomotif, jasa di mana-mana, itu pasti ada ketidakpastian. Bedakan ya, jadi pegawai dan pebisnis. Kalau pegawai kepastiannya kan dipegang oleh, tanggung jawab kepastian kan oleh ownernya ya. Tapi kalau pebisnis, kepastiannya Anda yang pegang. Jadi pasti ada aspek ketidakpastian. Andalah penentu kepastian itu. Ya. Nah, di awal-awal saya jadi petani itu saya masih cemen sih dalam mengambil keputusan. Ya, terus terang saja. Takut salah, langkah, takut rugi, udah keluar modal, nanti rugi gimana ya. Tapi lagi-lagi saya beruntung, ada mentor yang membimbing saya. Jadi dia mempelajari, bagaimana mengajari saya untuk mengatur manajemen usaha tani. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Di mana aspek ketidakpastian income itu bisa diantisipasi sih dengan beberapa hal berikut ini, yaitu kita harus belajar tentang teknologi pertanian, termasuk pengetahuannya di situ, ya. Kemudian lagi-lagi memilih segmen bisnis yang tepat, mau di line bisnis yang benih, penangkar, atau sayur. Nah, sesuaikan dengan sumber daya yang Anda punya. Manpower, kekuatan Anda, dan juga secara finansial bagaimana, kemudian infrastruktur yang Anda punya, itu menentukan line bisnis mana yang tepat, yang Anda tentukan untuk di awal memulai bisnis sebagai petani. Kemudian ada jadwal tanam, nanti akan saya jelaskan secara detail. Kita harus punya pengetahuan tentang jadwal tanam, strateginya, kemudian strategi pemasarannya juga, dan yang terakhir adalah tentang manajemen usaha tani yang sudah saya lakukan. Nah, oke, nah next slide Pak. Nah, ini untuk teknologi pertanian kita jadi harus tahu nih pengetahuan tentang alat dan bahan. Jadi tidak hanya alatnya saja yang kita harus tahu, alat yang skala kecil atau skala besar yang akan kita gunakan, tapi juga pengetahuan tentang bahan aktif atau kandungan di dalam obat tersebut. Ya, tidak hanya fanatik terhadap merek. Jadi kita jadi tahu nih, oh kandungannya sama kok, kita pilih yang obatnya murah aja, nggak harus merek yang brandingnya harus mahal gitu, harus bagus gitu ya. Oke, next Pak. Nah, saya juga belajar nih bagaimana membidik angle bisnis yang tepat. Nah, lagi-lagi Anda harus tahu diri lah akhirnya. Jadi
caranya mengukur diri saya itu bagaimana saya cocoknya jadi petani yang mana nih, sesuai dengan pengalaman, kemampuan, dan sumber daya yang saya punya. Nah, saya ini kan 20 tahun ya di dunia pendidikan. Jadi saya terbiasa menganalisis. Jadi saya cenderung suka menjadi petani yang menggunakan keterampilan riset gitu loh. Nah, hal ini yang mendasari saya memilih untuk menjadi petani benih dan penangkar. Karena di situ memang dibutuhkan kemampuan riset dan orangnya tekun dan mau mendalami tantangan dan menganalisanya dan memberikan solusi berikutnya begitu. Ya. Nah, jadi saya bisa menentukan line bisnis yang tepat karena saya mengukur diri saya. Gitu. Next Pak. Nah, sejak saya menyadari bahwa petani itu harus berpikir seperti pebisnis. Nah, jadi saya perlu belajar mengenai jadwal tanam. Karena jadwal tanam ini yang menentukan 4 aspek seperti ketersediaan komoditas, kualitas hasil panen, nilai jualnya, bahkan kesehatan tanahnya, yang nantinya akan mengoptimalkan kepastian income. Jadi kalau kita pandai mengatur jadwal tanam, intervalnya, kita jadi tahu bagaimana menyiapkan komoditas kita itu selalu ready stock, gitu ya. Jadi jangan sampai ada waktu kosong yang orang tanya, punya ini enggak? Oh maaf, kosong. Nah itu sangat membuat saya sedih ya kadang-kadang. Jadi sehingga kita harus pandai mengatur interval supaya produk kita available terus. Nah, kemudian jadwal tanam ini juga menentukan kualitas hasil panennya. Nah, kapan komoditas ini ditanam di musim kemarau, kapan ditanam di musim hujan. Nah, itu juga menentukan kualitas hasil panen. Jika kita juga harus mengetahui jadwal tanam yang tepat. Nah, nilai jual komoditas juga bisa ditentukan oleh jadwal tanam. Jadi, biasanya kita harus tahu musim-musim waktu-waktu tertentu yang bisa mendongkrak harga jual sebuah komoditas. Saya kasih ilustrasi begini. Kita dalam 1 tahun pasti ada Idul Fitri. Nah, ketika Idul Fitri itu kan pasti komoditas harganya naik, semua demand tinggi, ya kan? Terutama cabai itu biasanya naik di Idul Fitri dan waktunya berubah-ubah dalam setiap tahun dan bulannya bergeser gitu ya. Idul Fitri dan Idul Adha biasanya. Nah, seandainya Idul Adha itu di bulan Mei, nah untuk menanam cabai itu kan butuh berapa bulan? Seandainya 4-5 bulan. Kita hitung mundur tuh. Mei, April, Maret, Februari, Januari. Berarti kita tanam, mulai awal tanam 1 AST, 1 hari setelah tanam itu di bulan Januari. Jadi ketika panen, Anda boom, harga cabai bisa mahal, bisa 100 sampai 120 ribu per kilo. Begitu ya. Jadi itu harus tahu untuk menaikkan nilai jual itu seperti itu. Dan kesehatan tanah. Nah, kesehatan tanah ini bisa kita lakukan dengan sistem rotasi. Seperti saya menanam kentang, saya tidak akan melulu menanam kentang terus. Karena nantinya kesehatan tanah akan jenuh, terganggu, dan terlalu banyak patogen atau bakteri di dalamnya. Sehingga jadwal yang saya tetapkan adalah 2 kali nanam kentang, 1 kalinya rotasi saya nanam kol. Itu untuk menetralisir tanah setelah itu. Supaya tanah saya sehat, sustainable. Begitu. Dan itu akan membuat kualitas dari hasil panennya meningkat. Ya, terjaga, Karena biasanya nih, siklus pertama hasilnya bagus, kentang. Siklus kedua agak menurun. Nah, itu. Oke, nah, di bagian pemasaran, next slide Pak. Ya. Pemasaran yang tepat sasaran akan meningkatkan nilai jual komoditas. Yes, memang ya. Jadi petani ini sebagai pebisnis itu juga harus mumpuni dari hulu ke hilir. Saya belajar bahwa petani jangan hanya fokus pada menanam saja, tapi harus mempertimbangkan ada nggak yang akan beli hasil panen saya ini.
Kalau ada, pasar mana yang potensial? Ini ada hubungannya dengan jadwal tanam tadi. Oleh sebab itu, saya menyadari saya harus banyak teman, terutama yang bergerak di bidang pertanian. Nah, itu untuk memperlancar bisnis pertanian saya. Saya kasih ilustrasi ya, ada komoditas yang tidak laku di tempat saya, bisa laku di tempat lain, karena peminatnya beda. Gitu. Ada tetangga itu yang nanam lobak, tidak laku di tempat lereng Merbabu, tapi dia bawa ke kota Semarang. Di sana banyak komunitas orang Korea, sehingga laku tinggi di sana karena ada peminatnya. Nah, itulah. Jadi harus tepat sasaran maksud saya gitu ya. Nah, oke, next Pak. Nah, jadi perbedaan signifikan yang saya rasakan sejak jadi petani, selain perubahan paradigma ya atau mindset tadi, saya menyadari kalau income petani itu tidak per bulan, tapi per musim panen. Jadi akan bijak, menurut saya harus bijaksana ya. Kalau setelah musim panen 3 bulan kan gajian atau income masuk, itu harus dibagi 3 bulan, harus ngirit-ngirit tuh. Kalau dihabisin setelah musim panen berikutnya tidak dibagi menjadi 3 bulan, akan bangkrut di depan. Setelah itu untuk modal tanam lagi habis. Nah, karena sekarang ini masih banyak tuh petani yang mindsetnya pegawai, mintanya gaji bulanan, tapi bisnisnya pertanian. Itu menurut saya tidak bijak atau menjurus salah manajemen kalau begitu ya. Nah, jadi oleh sebab itu kita harus memperhatikan biaya produksi dan berpikir kreatif, punya trik-trik untuk hemat dan mengantisipasi gagal panen. Nah, ini ada di poin manajemen resiko dalam bertani. Setiap proyek, nah ini pertanian kan juga proyek ya, yang saya pelajari kalau project management ada aspek manajemen resiko atau risk management. Nah, 2 ilustrasi yang saya contohkan bagaimana mengatur manajemen resiko dalam bertani. Ketika sebagai petani kentang, saya tidak akan menanam bibit yang hanya jadi sayur saja. Setelah selesai sayur habis, nah, tidak ada kelanjutan. Di situ seperti orang gambling. Kalau kita ngerawatnya bagus, cuaca bagus, hasilnya bagus. Tapi kalau cuacanya buruk, ya hasilnya jelek, kita akan rugi. Dan rugi serugi-ruginya. Nah, bagaimana manajemen risikonya? Saya akan menanam benih yang bisa saya turunkan. Ada istilahnya kan benih induk atau benih dasar ya. Nah, G0, ini saya tanam. Karena dengan menanam itu, saya akan dapat sayurnya 70%, 30%-nya bibit. Kalau 70% yang saya gagal panen, boleh dibilang zong lah gagal panen, istilahnya zong. Yang 30% ini masih saya bisa simpan untuk jadi bibit 3 bulan lagi, saya jual harganya 3 kali lipat dari harga sayur. Nah, itulah antisipasi atau bentuk manajemen risiko yang saya lakukan. Nah, yang kedua adalah ketika kita menanam kol setelah kentang, saya tidak akan memulai menanam kol dengan modal dari awal semuanya, tidak. Tapi saya memanfaatkan pupuk sisa di dalam tanah kentang. Jadi sehingga saya taruh kolnya di situ, kemudian saya berikan pupuk lanjutan, sedikit saja, cuma 1 sendok, 1 genggaman tangan pupuk kandang dan 1 sendok pupuk kimia, dan nyemprotnya juga seminggu sekali. Jadi labor intensifnya minim sangat, ya, biaya juga sangat minim. Itu nanti hasilnya bisa menggantikan biaya operasional kentang, entah obatnya, entah biaya manpowernya. Nah, itu salah satu cara saya manajemen risiko kegagalan dalam panen. Jadi kreativitasnya seperti itu. Oke. Nah, ini bagian yang terakhir. Next Pak. Ya. Saya punya harapan ya, setelah presentasi saya ini, saya harapkan ya, mana mahasiswa itu bisa menjadikan hal ini sebagai an eye opener, bahwa sebenarnya profesi petani itu adalah profesi yang mengasihkan sebenarnya. Karena saya yakin nih, pada dasarnya manusia itu akan sehat jika hidupnya bersinggungan langsung dengan alam. Kenapa itu ya? Kok orang-orang itu kalau healing selalu kembali ke alam?
selalu. Nggak mungkin dia healingnya ke gedung bertingkat di atas, itu nggak mungkin. Nah, mau terjun bebas seperti ya. Nah, di sanalah kita itu semua, ini mostly ya, tidak mengeneralisir, tapi kebanyakan selalu kembali ke alam. Saya lihat di IG story-nya itu selalu alam begitu ya. Nah, di sanalah kita semua itu bisa menemukan keseimbangan fisik dan mental. Ya. 20 tahun saya bekerja di kota besar, baru sekarang saya menyadari bahwa manusia itu kurang sehat ketika mereka menghabiskan banyak waktunya itu di dalam gedung. Gitu. Nah, akan lebih baik dan mereka kalau menghabiskan waktunya di alam. Nah, menurut saya nih, bagi kalian yang masih muda, otaknya fresh, cerdas, full of curiosity, dan suka tantangan, dunia pertanian ini bisa jadi salah satu alternatif yang mengasihkan. Nah, ini saya alami sendiri. Dulu saya itu qualified masuk di jurusan IPA, tapi saya memilih jurusan IPS. Baru seminggu di IPA saya udah nggak tahan, langsung ke IPS, karena saya nggak suka kimia. Ya, tidak suka sekali ilmu kimia. Saya anggap kimia itu ilmu yang imajiner. Dari rumus kimia kok bisa jadi cairan dan segala macam, padahal bentuknya sama, warnanya penting semua. Tapi ketika saya mendalami dunia pertanian, it's proven, terbukti bahwa ternyata bahan kimia itu bentuknya nyata dan hasilnya juga nyata di tumbuhan begitu. Jadi sekarang saya malah jadi asik mempelajari bahan-bahan kimia yang terkandung di dalam obat-obat untuk pertanian. Nah, kemudian akhir-akhir ini ya kita pasti banyak mendengar nih ada beberapa negara yang kolaps perekonomiannya. Bahkan yang saya baca di news ticker itu di berita di TV itu, World Bank itu pernah memberi peringatan atau wanti-wanti akan adanya ancaman krisis keuangan global. Jadi saya meyakini ya, selama manusia ada, selalu membutuhkan pangan. Nah, nanti kalaupun krisis global ini terjadi di masa depan, saya yakin ya, bidang pertanianlah yang terakhir akan kolaps. Karena bidang pertanian adalah pilar utama ketahanan pangan. Oke, demikian bottom line dari saya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing. Semoga sekali lagi saya tekankan, gunakan ini sebagai an eye opener. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Teddy. Ini tadi paparannya harusnya banyak sekali nih hal-hal yang sebenarnya intriguing ya. Ini buat teman-teman mahasiswa khususnya, ini silakan bagi yang ingin bertanya itu silakan raise hand dan bisa juga menyampaikan pertanyaannya melalui chat room ya. Sebelum kita mulai, saya juga ingin mengingatkan kembali buat teman-teman yang suka nonton film ini, mungkin ingat film The Martian ya, ketika Matt Damon-nya terdampar di planet Mars, yang dia lakukan pertama kali adalah menanam kentang. Nah ini mungkin Pak Teddy ini, nah itu gimana kita bisa nanam kentang di Mars? Itu hal pertama supaya dia sustain adalah bagaimana memastikan pilar kehidupan itu bahwa ada nutrisi masuk supaya badan kita bisa terus bekerja itu dengan dihasilkannya makanan. Baik, ini sudah ada beberapa orang yang raise hand, jadi saya ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, baik yang di ruangan Zoom maupun YouTube. Untuk yang di Zoom bisa raise hand dan juga bisa menuliskan pertanyaannya di chat room. Adapun untuk teman-teman yang ada hadir di YouTube, silakan menyampaikan pertanyaannya di YouTube, nanti akan kita bacakan. Baik, pertama-tama saya persilakan ini untuk bertanya, silakan nanti langsung open mic. Muhammad Rizky Algani, silakan. Selamat siang Pak Teddy dan selamat siang Pak Taufik. Izin bertanya Pak, nama saya Muhammad Rizky Algani dengan NIM 1361965 dari Fakultas Teknik Dirgantara. Ingin bertanya Pak, mengenai pertanyaan ini, untuk Bapak sendiri kan memulai dari kecil ya Pak, dan membutuhkan lahan. Apakah memungkinkan bagi Bapak memulai menggunakan metode hidroponik Pak? Di mana hidroponik ini saya lihat kan tidak membutuhkan lahan yang luas dan juga sangat cocok lah untuk sustainable berkelanjutan bagi lingkungan gitu Pak. Tidak menebang pohon untuk membuka lahan gitu Pak. Dan juga saya pikir tren yang ini sangat bagus Pak untuk dikembangkan bagi anak-anak muda. Siapa tahu
menjadi trigger bagi anak-anak muda untuk memulai bisnis pertanian, di mana tidak membutuhkan lahan yang luas dengan teknologi yang lebih maju lah gitu Pak, hidroponik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin langsung dijawab Pak Teddy, silakan. Boleh. Hidroponik atau tidak itu pilihan. Saya tidak menganggap hidroponik jelek, itu bagus, tapi banyak pertimbangan yang harus kita cermati. Kalau menanam hidroponik, pilihan sayurnya tidak banyak, ya. Jadi hanya kenapa saya memilih kentang dan lain-lain. Nanam hidroponik pilihannya tidak banyak, hanya sayur yang ibaratnya bersifat diambil daunnya ya. Saya ngomongnya praktisi aja ya, diambil daunnya begitu. Karena kalau kita ingin yang sifatnya mengambil buahnya, kemudian mengambil umbinya, itu tidak bisa dilakukan dengan sistem hidroponik yang menggunakan aerator atau air itu ya, aeroponik dan lain-lain. Jadi saya memilih menanam dengan media tanam saja karena itu akan lebih fleksibel untuk produktivitas komoditas yang lain begitu. Tapi hidroponik is okay, itu tergantung kalau memang pasar di sana demand-nya tinggi untuk hidroponik, why not? Apalagi untuk masyarakat urban ya. Dan itu sangat menolong, membantu. Kalau saya kan saya ada lahan tanah, kenapa tidak saya manfaatkan begitu. Ya, dan saya juga punya kenalan yang mendalami hidroponik di daerah Indramayu begitu. Dia fokus ke hidroponik karena konsumennya ada ya, jadi terutama di restoran-restoran itu, restoran-restoran itu membutuhkan tanaman segar, mereka memilih yang hidroponik. Kalau hidroponik itu hasilnya lebih bersih katanya, tidak banyak yang terbuang daunnya. Jadi walaupun agak mahal sedikit, tapi semua terpakai. Daripada beli di pasar itu pasti ada yang daun-daun yang terbuang, tidak terpakai. Begitu ya Mas, itu pilihan yang menurut saya tidak ada salahnya, silakan. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas sarannya Pak. Ya. Baik, nah itu ini ya, jadi balik lagi ke tadi ini, teknologi ini pilihan untuk kira-kira untuk pasar yang mana gitu ya Pak ya. Terus apa yang available untuk kita. Berikutnya mungkin penanya kedua, silakan Fatan Anantanur ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Teddy atas pemaparannya. Perkenalkan, saya Fatan dari jurusan STI. Izin bertanya Pak, ini juga pengalaman dari daerah saya. Sekitar ketika saya masih TK atau SD itu, siklus tanam di daerah pertanian saya itu masih teratur gitu Pak. Karena musimnya masih jelas mana kemarau dan mana musim hujan gitu. Jadinya bisa menanam padi atau palawija gitu. Nah, tapi kalau saat ini itu karena musimnya sudah tidak jelas itu, jadinya kadang lahan pertanian jadi nganggur dan kurang dipergunakan gitu Pak. Nah, bagaimana cara petani dapat menyikapi hal ini Pak? Terima kasih Pak. Oke, kebetulan ini kemarin itu saya bertemu dengan teman petani padi di Indramayu, Sukabumi, Sukamandi. Nah, kita juga sharing, berbicara begitu, diskusi. Kalau masalah musim cuaca atau musim itu memang sering berubah-ubah. Ini correct me if I'm wrong. Jadi informasi yang saya dapat, resource-nya saya mohon maaf PR kalau saya harus ngasih, bahwa cuaca ini bisa dikendalikan secara satelit gitu Mas. Tapi entah benar atau enggak ya. Nah, itu yang membuat cuaca di sebuah negara itu tidak menentu begitu. Nah, itu ada kaitannya dengan pastilah perekonomian dan pengendalian perekonomian dan segala macam. Tapi kita lebih ke move on aja ya, what's next ya, bagaimana mensiasatinya. Nah, jadi ketika masih musim hujan itu mereka akan tetap menanam padi, dan ketika tanah sudah kering dan tidak banyak hujan, mereka akan menanam tanaman yang aman ketika hujannya sedikit tapi kering juga. Salah satunya adalah menanam kacang hijau. Di daerah Sukamandi, Sukabumi itu mereka memilih kacang hijau, dan perawatannya juga minim gitu, dan bisa tumbuh di tanah yang relatif kering begitu. Semoga membantu ya jawaban saya, karena tidak akan banyak yang bisa saya berikan karena saya petani kentang. Baik Pak.
Makasih Pak. Baik. Oh, satu lagi saya tambahin. Kalau ada infrastruktur dan sumber daya yang mendukung, kenapa nggak membuat sesuatu yang engineered atau direkayasa? Contohnya kita punya screen house. Nah, ilustrasinya begini. Saya punya pengalaman menanam selada keriting. Waktu itu musim hujan. Tidak banyak orang yang berani menanam selada keriting. Selada keriting itu yang untuk burger itu loh, di dalamnya. Nah, tidak berani menanam karena kalau ditanam di musim hujan itu akan layu, lembab, busuk gitu. Nah, saya punya privilege, saya punya screen house. Waktu itu bibit kentang yang mau saya budidayakan di screen house itu lagi kosong, vakum. Saya nunggu dari lab untuk hasil kultur jaringannya. Nah, daripada kosong, 1 bulan kosong, itu saya isi dengan menanam selada keriting yang saya rekayasa. Jadi tidak kena hujan di dalam screen, untuk pengairan saya siram sendiri, dan you know what, harganya 15 kali lipat dari harga biasanya. Kalau harga biasanya Rp1.000, saya bisa dapat harga Rp15.000 per kilonya. Begitu Mas. Baik, makasih Pak. Semoga membantu menginspirasi. Oke, baik. Mungkin ini ada pertanyaan juga ini lewat YouTube yang mungkin mirip-mirip ini dari Ibu Tati sepertinya. Izin bertanya, apakah solusi untuk tanaman yang tidak ada air hujan dan tanaman menjadi kering? Nah, ini apakah dengan rekayasa tadi gimana nih Pak? Apakah memungkinkan? Gimana Pak? Mungkin bisa dielaborasi. Betul. Selain rekayasa di dalam greenhouse, yang paling utama adalah suplai air memang Pak. Suplai air itu harus ada. Kalau tidak ada suplai air ya walau alam kita hanya mengandalkan musim. Nah, ketika saya pernah menanam kentang di musim kemarau, semua itu harganya bisa tinggi. Karena tidak semua orang punya air, tidak semua orang bisa menanam, akhirnya saya bisa pasang kincir air, sprinkler, begitu, untuk mengairi. Kebetulan alhamdulillah saya punya suplai air, karena kuncinya untuk menjadi pembibit harus punya suplai air. Begitu. Kalau tidak ada suplai air yang diadakan atau direkayasa ya saya tidak bisa berpikir hal lainnya, begitu Pak. Oke, baik. Mungkin saya sedikit komentar tadi untuk yang satelit, kayaknya belum ada tuh Pak teknologi yang satelitnya bisa mengatur iklim, belum Pak, belum Pak. Berarti cuma isu aja ya, mohon maaf. Baik, selanjutnya ya, selanjutnya mungkin dari saudari Akila Fitra Khairunisa, ini ada yang raise hand di Zoom, silakan untuk bertanya secara langsung. Baik, sebelum terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan, nama saya Akila Fitra Khairunisa, 1361935 dari Teknik Dirgantara. Jadi menurut cerita Pak Teddy sebelumnya, bisa dibilang Bapak ini mulai menjadi petani dari nol ya Pak. Jadi saya penasaran nih Pak, kira-kira berapa modal yang Bapak butuhkan gitu saat memulai beralih profesi menjadi petani, seperti itu Pak. Terima kasih. Harus saya sebut nominal ini ya. Kisaran Pak, kisaran. Jadi sebenarnya apa yang akan kita lakukan disesuaikan dengan modal, gitu kan. Modal kita berapa, kita bisa melakukan apa. Dan begitu, maka sebesar apa yang bisa kita lakukan dengan sumber daya yang kita punya. Tapi kalau Anda menginginkan sesuatu yang kuantitatif ini ya, pasti nominalnya berapa. Kalau yang seperti saya, ya sekitar berapa ya, boleh dibilang 30 sampai 50 juta lah. Oke, ya itu untuk kentang ya Pak ya. Kalau yang komoditas lain apakah akan berbeda Pak kira-kira untuk memulai? Mungkin kalau tidak family kentang ya atau cabai mungkin lebih ringan Mas Pak, karena musim tanamnya kan cuma 35 hari ya, seperti kol dan brokoli, sawi dan lain-lain kan 35 hari. Tapi kalau yang masa tanamnya 3 kali lipat, 90 hari, pasti akan membutuhkan berkali lipat biaya operasional ya. Oh, ini menarik. Ini bisa kita analogikan dengan kalau kita deposito di bank, kira-kira kapan uang bisa dicairkan gitu. Ini mirip-mirip juga, kita depositonya dalam bentuk tanaman gitu ya. Oke. Semoga tadi menjawab ya. Berikutnya ini juga ada pertanyaan saya ke Muhammad Zaki dulu. Silakan Muhammad Zaki Prihatmoko. Sudah raise hand. Silakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, selamat
Selamat siang Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi izin bertanya Pak, perkenalkan dulu nama saya Muhammad Zaki Pratmoko, NIM 1321864 dari jurusan Teknik Elektro. Izin bertanya Pak, jadi Bapak kan awalnya kan bekerja di dunia pendidikan dan cukup mapan. Nah itu ketika awal ingin transisi ke petani itu apakah belajar itu mulai dari mana ya Pak? Belajar dikit-dikit dulu, terus mulai dengan mungkin paruh waktu dulu, atau memang terus langsung terjun begitu Pak? Boleh diceritakan lebih detail nggak Pak mengenai proses itu? Karena mungkin itu prosesnya agak paling berat ya Pak. Segitu saja Pak, Oke. terima kasih. Oke, jadi konkret selama 20 tahun di dunia pendidikan, ya kasar pragmatisnya saya menabung dan mengumpulin modal lah untuk cita-cita saya. Nah, itu real ya. Kemudian untuk mendukung cita-cita saya tercapai nantinya di dunia pertanian, saya mulai memperkaya dengan exposure di dunia pertanian. Jadi banyak nonton video di YouTube, banyak melihat orang-orang lain cara bertani, dan itu memberi saya bridging ya, klik gitu. Pada saat saya sudah mulai pindah, itu kebetulan istri saya itu yang nemu YouTube-nya. Nah, dia menemukan YouTube seorang petani kentang anak muda di daerah Ngablak, di daerah dekat tempat saya 10 menit. Nah, dari tempat saya. Itu menjembatani akhirnya setelah saya punya modal dan terekspos dengan banyak hal tentang pertanian dari berbagai media. Turning point bagi saya, oke, this is the time gitu. Akhirnya ketemu mentornya. Lagi-lagi saya harus mengukur diri saya. Kalau saya mulai dari nol, otodidak, mungkin saya tidak akan berakselerasi seperti ini. Jadi saya berpikir harus ada coach-nya, harus ada mentornya nih biar saya berlari cepat begitu. Nah, akhirnya saya ketemu mentor tersebut, dia untungnya dia welcome dan membantu kami, saya dan istri, dari hulu ke hilir. Dari bibit dia sediakan, dari obat juga dia supply, kemudian perawatan konsultasi 24/7, dia datang ke tempat saya, sampai hasil panennya itu dia pasarkan. Jadi kita tinggal melaksanakan aja, gitu. Kita tinggal melaksanakan. Nah, untuk latihan pertama kita lulus, akhirnya berkembang, bertambah, bersiklus-siklus lah yang kita tanam, akhirnya kita berani mengembangkan line bisnis kita menjadi petani benih, seperti itu. Pak, mungkin ini pertanyaan agak mengembangkan ini. Itu apakah langsung gimana? ketemu sekali dapat coachnya, mentornya itu langsung dapat atau beberapa kali Pak? Kebetulan aja itu, langsung ketemu YouTube-nya Kementerian Pertanian waktu itu. Mereka mempublikasikan seorang petani yang kebetulan dekat dengan rumah saya. Oh, oke. Nah, langsung saya sampaikan, saya datangi dan kita sharing. Dia sangat tertarik sekali membina kami sebagai mitranya. Gitu. Ya, jadi emang jangan ragu-ragu untuk mencoba dulu ya, jangan. Betul. Kalau saya bergerak saja, nanti pasti bersentuhan dengan yang lain, Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan di chat. Ini dari Siti Nurhaliza. Ini izin bertanya Pak, sebagai mahasiswa pertanian. Oh, ini berarti mahasiswa pertanian Pak. Saya sangat tertarik dengan pekerjaan dan penjelasannya. Kebetulan saya juga hidup di sebuah kabupaten yang menjadi sektor pertanian, terutama untuk sayuran. Saya juga ingin menjadi petani benih dan penangkar kentang, akan tetapi untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan ilmu, mentor, dan juga pengalaman. Ini mah pertanyaan, apakah boleh saya berkunjung Pak dan belajar secara langsung di lahan Bapak? Nah ini Pak, ini Siti Nurhaliza. Gimana Pak, boleh nggak Pak main ke sana? Why not, always welcome. Oke, ini biar nggak ngabisin waktu, teman-teman yang tertarik juga bikin panitia ini biar rombongan sekaligus nanti neranginnya gampang, nggak usah tiap hari ganti orang nanti nih. Studi tour gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, boleh saya elaborasi lah jawaban saya. Jadi silakan. Saya itu sebenarnya iri juga ya dengan mahasiswa pertanian, karena kenapa nggak dari dulu saya kuliah pertanian ya, tapi kan berjalan hidup berkata lain, itu hanya angan-angan saja. Dan menurut saya mendapatkan privilege lah kalau Anda kuliah di mahasiswa pertanian. Kemudian kalau
menjadi petani benih dan penangkar memang tidak hanya kemampuan teknis saja, ternyata saya buka di sini lebih rinci bahwa kita juga harus menggeluti dunia birokrasinya, bahwa sebagai petani benih itu Anda harus punya sertifikatnya. Nah, Anda harus disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, BPSB. Nah, jadi Anda mengajukan diri sebagai produsen benih supaya mendapatkan sertifikasi dengan syarat-syarat pastinya, izin usaha, kompetensi Anda. Mereka akan datang ke tempat Anda, bagaimana Anda punya infrastruktur, apakah punya greenhouse yang sesuai standar, spek-speknya, kemudian wawancara kompetensi yang saya punyai, pengalaman menanam kentang, pengetahuan saya, baru mereka akan menerbitkan sertifikat sebagai produsen benih. Nah, tugas produsen benih ini adalah menghasilkan benih yang berkualitas, unggul, dan bebas virus. Itu penting sekali, itu yang mereka sangat tekankan. Karena mereka juga dengan begitu mereka bisa mengendalikan penyebaran virus di wilayah mereka khususnya dan di seluruh Indonesia. Jangan sampai benih yang saya produksi mengandung virus dibeli oleh orang Manado atau Sulawesi, virusnya terbang ke sana. Jadi ada quality control dan monitoring dari BPSB. Setiap situs tanam itu harus melalui proses uji lab tanah, kemudian monitoring 2 kali, dan monitoring terakhir final adalah hasil panennya, kualitas panen dan pertunasannya, sehingga diberi sertifikat atau label untuk siap untuk boleh diparsakan di luar wilayah saya, di seluruh Indonesia, begitu. Baik, jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan di chat ya dari Dihya Kalabi Ardani ya terkait evaluasi atau persyaratan benih yang dilakukan sebelum dilepas atau dijual. Saya rasa itu sudah menjawab. Berikutnya ada pertanyaan yang raise hand ini dari Darwin Siadari. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Darwin Siadari dari Fakultas Teknologi Industri. Saya memiliki 2 pertanyaan. Untuk yang pertama, bagaimana komunikasi dari Bapak sendiri dengan para petani gitu, dengan mitra di sananya, sehingga bisa mendapatkan deal 50% gitu, Pak. Dengan yang saya tahu sendiri, banyak petani gitu yang tanpa melakukan kemitraan dengan orang lain masih memiliki keuntungan atau bahkan memiliki kerugian gitu, Pak. Terus yang kedua, untuk tadi Bapak menjelaskan terkait strategi pertanian yang menyebutkan bahwa jadwal tanam dan juga jadwal panen gitu tergantung daripada demand dari pasar gitu. Saya ingin bertanya, kenapa Bapak lebih memilih itu dibandingkan dengan memilih jenis tanaman yang lebih memiliki harga yang lebih baik yang bisa mungkin diekspor ke luar negeri seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, ini tadi pertanyaan pertama tentang pendekatan ke petani ya, Pak ya. Silakan, Pak. Ya. Pasti saya harus melakukan observasi dan mencoba melibatkan mereka sedikit demi sedikit sampai saya bisa melakukan seleksi alam atau seleksi personal dengan orang-orang tersebut. Biasanya saya ketika menanam sebagai petani penangkar ya saya juga punya lahan tanah selain greenhouse. Itu kan selalu ada proses persiapan lahan, perawatan, dan panen. Nah, saya akan membutuhkan manpower, bantuan tenaga di tahap awal, persiapan lahan, dan panennya. Di saat-saat itulah saya akan melakukan observasi pada orang-orang yang membantu saya. Nah, dari sekitar 4-5 orang itu pasti ada satu yang saya, kebetulan saya kan dulu pengalaman sebagai kepala sekolah, jadi fungsi rekrutmen itu ada, skill rekrutmen masih ada gitu. Jadi saya seleksi ini etos kerjanya, apakah datangnya tepat waktu, kemudian seleksi terhadap motivasi dia bekerja, keahliannya, kejujurannya, semuanya saya kasih kriteria bahwa ini bisa jadikan nanti petani mitra ini. Terus terang saja, dari sekian banyak saya baru dapat 1, Mas. Begitu ketatnya saya memilih seorang petani mitra. Saya baru dapat 1 nih, orang yang
komitmennya oke, kompetensinya juga oke, dan pemikirannya terbuka sehingga bisa satu frekuensi dengan saya dalam hal perawatan juga bisa sejalan, jadi tidak bertentangan ketika dalam proses. Karena dalam mitra pun saya juga akan from now and then itu saya monitor juga Jadi saya kebanyakan memilih yang dekat dengan rumah saya sehingga monitoring saya bisa lebih mudah gitu. Dan tentang bagi hasil itu akan kita omongkan di awal, kita bicarakan di awal dengan saya membidik nih satu orang. Oh sepertinya nih orang nih, ini komitmennya oke, kompetensinya oke, saya dekati, mau nggak jadi mitra saya Pak, lahan sampean, nanti bibit dari saya, tapi ini semua, nah ini penting nih, ini semua nanti prosesnya satu siklus akan dimonitor oleh BPSB. Nah ketika mereka dengar BPSB atau orang dinas pertanian, mereka sudah, oh ya, akhirnya kerjanya serius. Nah, mereka kalau udah dengar kata orang dinas gitu langsung serius mereka kerjanya. Oh, benar-benar nih. Nah, akhirnya kan di labnya diuji dulu, baru boleh ditanami. Alhamdulillah kemarin uji lab negatif virus ya, NSK. Kemudian ketika kunjungan, kadang-kadang orang BPSB ini juga saya ajak konspirasi sedikit gitu triknya. Pak, ayo dong Pak ke sana monitoring sambil saya foto Bapak gitu. Jadi orang dinasnya di situ, saya foto-foto tuh, kemudian saya kasih sharing ke petani, Pak, lahan sampean, lahan Anda dimonitoring loh sama orang dinas, kelihatan pakai seragam gitu kan. Udah, petani mitra tersebut jadinya serius mengelola lahannya. Dan itu tadi, the fact is, saya baru nemu satu orang. Nah, gitu kan, juga saya bertani belum 2 tahun nih, masih 1,5 tahun. Jadi slowly but sure saya akan menemukan orang-orang yang memang saya anggap pantas dan kompeten untuk menjadi mitra. Itulah modal awal, karena dia sudah ketahuan fondasi, motivasi, dan kompetensinya. Ketika diomongin tentang bagi hasil, ya akan mudah sekali langsung klik. Begitu. Ya, yang kedua, memilih jadwal tanam. Lagi-lagi, ada pertanyaannya ke saya ya, kenapa Pak Teddy nggak mencoba ini? Saya mengukur diri saya, Mas. Gitu. Saya baru bertani 1,5 tahun, ya. Saya mengukur diri saya. Tanah yang saya punya seberapa, kemampuan knowledge saya baru ini. Jadi apa yang saya tanam akan saya sesuaikan dengan apa yang saya bisa. Tapi pelan-pelan saya akan masih tertantang sih untuk menanam itu. Saya sekarang udah mulai bergeser nih. Tadinya saya tanam kol, mau nyoba geser nih tantangan berikutnya, nanam brokoli. Tidak bisa dipungkiri, saya juga punya cita-cita nanam cabai. Itu memang menggiurkan hasilnya, tapi perawatannya juga menantang. Anda tahu sendiri di pasaran kan harganya fluktuatif tuh. Cepat sekali, hitungan jam. Ya, hari itu harganya bisa dari 100.000 just turun 25.000 bisa. Ya, jadi itu bikin jantung deg-degan juga gitu ya. Kalau nanam kentang itu harganya stabil aja. Awalnya dari 9.000 turun-turun paling 8.500 per kilo sampai 14.000. Tentang itu saja. Jadi untuk petani pemula, kalau mau mencoba hal yang beresiko ya diukur dulu lah dirinya. Lagi-lagi kemampuan mengukur itu sangat utama daripada kemampuan mengeksekusi. Karena dari kemampuan mengukur itu kita bisa menentukan KPI-nya, Key Performance Indicator. Sama seberapa indikator pencapaian yang bisa Anda capai. Baru Anda menentukan eksekusinya yang mana nih, mau kentang atau cabai, kan begitu. Semoga menjawab. Pak Teddy, izin ini tadi saya ingin mengembangkan pertanyaan yang pertama tadi. Ini mungkin dalam posisi sebagai mahasiswa yang mungkin nanti ingin berterjun sebagai orang baru nih. Dan Pak Teddy tadi juga kan sebagai newcomer ya, masuk ke lingkungan petani. Mungkin bisa diceritakan lebih, mungkin ada saran nih kira-kira nanti kalau mahasiswa ingin datang sebagai newcomer mengajak para petani untuk bekerja sama, mungkin ada hal-hal spesifik yang perlu diperhatikan, Pak. Oh iya, ini yang saya alami. Jangan bertemu, boleh sih, itu resiko ya, challenge atau gambling lah menurut saya. Saya sarankan Anda ada perantaranya atau kenal dengan siapa. Nah, dikenalkan gitu. Kalau di dusun itu nature-nya seperti itu. Ini saya alami sendiri. Ketika saya
roadshow, saya itu promosi benih saya ke daerah Magetan, Telaga Sarangan, kemudian ke daerah Probolinggo, dan ke daerah Merbabu yang di daerah Ranupane. Itu saya roadshow memperkenalkan benih saya ke sana. Kalau tidak ada yang dikenal, hanya lewat sosmed atau apa, mereka nggak akan terima. Susah sekali mereka percaya, gitu. Jadi mereka akan lebih percaya kalau kita kenalannya siapa, begitu. Nah, tipsnya begitu. Nah, itu yang saya alami. Jadi kalau saya nggak kenal sama salah satu orang di situ, untuk langsung masuk kenalan tuh kayaknya mereka awkward gitu ya, kayak canggung gitu. Nah, kita harus, jadi mereka tuh lebih percaya kalau apalagi kita yang dibawa oleh seorang tokoh di situ. Itu akan mudah sekali masuknya. Nah, saya yang di Bromo kebetulan teman saya itu di Malang sering jadi relawan. Nah, jadi relawan, kemudian kalau ada bencana, dia ada search and rescue, dia sering bantu naik ke Bromo, ke Semeru, gitu. Jadi banyak kenal tokoh di sana. Dan dia kenal dengan Ketua BUMDes bidang pertanian. Nah, ketika dia kenal itu, saya dikenalkan, saya mudah sekali masuknya. Karena saya masuknya melalui ketuanya, begitu. Kita akan lebih on target menurut saya, Mas. Begitu. Oke, terima kasih Pak atas elaborasinya. Ini mudah-mudahan bisa membantu para mahasiswa nanti kalau ingin masuk ini. Baik, selanjutnya ini masih ada 3 penanya lagi, mungkin nanti bertambah lagi. Ini yang berikutnya, silakan Muhammad Gimnas Tiarnike Almanda menyampaikan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Muhammad Gimnas Tiarnike Almanda, 121-20024 dari Teknik Pertambangan. Saya ingin bertanya, Pak. Yang pertama, apakah Pak Teddy pernah rugi dalam bertani dan bagaimana cara menyelesaikannya? Lalu selanjutnya, saya ingin bertanya, bagaimana untuk mengetahui prediksi harga ketika panen, apakah itu bisa rugi atau untung, dan ketersediaan pasar dan kebutuhan pasar ketika banyak dan kosong itu bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Silakan, Pak. Ini pertanyaan klasik dan menarik ini. Ada misteri juga di situ. Yang pertama, kalau saya dibilang gagal panen, pernah. Tapi karena saya punya manajemen risiko yang baik, tidak dianggap rugi keuangan. Jadi balik modal saja pernah. Jadi langsung saldonya 0 rupiah balance gitu. Nah, itu waktu siklus pertama saya menanam benih dari kultur jaringan di Screenhouse ya, dari Stack Mini. Itu karena saya pertama kali saya terlalu antusias sehingga tanaman saya itu overwatering. Ketika overwatering itu jadi penyakit Phytophthora masuk, kemudian layu daun, layu batang dan busuk semuanya. Tapi akhirnya bisa diantisipasi oleh mentor saya, udah Pak, ini harus dipanen paksa, gitu. Jadi supaya kelembapannya itu tidak semakin jauh mempengaruhi hasil panennya. Kalau semakin jauh mempengaruhi, busuk semua itu hasil panennya. Jadi dia cut di tengah siklus, 3/4 siklus dia cut. Udah Pak, cut, ini Pak Teddy panen semua, gitu. Setelah dihitung, itu semua hanya mengembalikan modal saja. Modal beli stek kultur jaringannya, modal obatnya. Jadi tenaga saya tidak terbayar, tapi saya untung pengetahuan, belajar sesuatu dari situ. Nah, itu pernah saya alami. Bukan gagal minus ya, tapi saya tidak mendapatkan apa-apa secara nominal, tapi saya dapat pelajaran berharga dalam merawat, terutama menjaga kelembapan media tanam. Begitu. Dan cara saya mengatasinya itu tadi, harus punya manajemen resiko. Nah, ya kan, harus punya manajemen resiko. Antisipasinya. Kalau yang di screen tadi, manajemen resiko dan antisipasinya, amati terus sampel hasil panennya. Kita ambil, kita lihat, oh ini terlalu kering atau terlalu basah. Daripada berkelanjutan, segera dipanen. Nah, itu kan antisipasi untuk manajemen resiko. Kemudian, tadi antisipasinya selalu dimonitoring sampelnya atau hasil panennya di bawah media tanam. Yang kedua yang saya contohkan tadi, pakailah bibit yang bisa diturunkan sehingga nanti bibitnya bisa dijual harganya 3 kali lipat dari harga sayur yang merugi tadi, kalau merugi. Kemudian kalau mau rotasi, cari rotasi yang low budget.
tidak yang high budget. Nah, sehingga itu akan menutup kerugian di tanaman sebelumnya. Gitu. Nah, yang kedua saya lupa pertanyaannya Pak Intan, mohon dibantu. Ini terkait prediksi harga, Pak, kurang lebih. Bagaimana memprediksi harga naik turunnya, termasuk untuk nanti bahan baku gitu, Pak. Yes, inilah dilema petani. Jadi petani itu hanya bisa mengoptimalkan komoditasnya atau hasil panennya, tapi tidak bisa mengendalikan harga, itu tidak bisa. Yang mengendalikan harga adalah pasar. Bahkan sifatnya itu zonasi, menurut saya. Harganya itu tidak bisa, harga nasional itu tidak bisa. Jadi kalau harga di Semarang sekian atau 1.000 gitu, bisa, ini juga masih tanda tanya bagi saya. Jadi yang mengendalikan itu pasar secara natural. Contoh yang pernah saya dengar itu seperti ini. Ketika di satu pasar, seandainya pasar dekat tempat saya itu harga kol itu tinggi, 6.000 per kilo gitu, atau mau mendekati 7.000 udah mulai. Itu kan berarti suplainya sedikit, ya kan, minim. Pasar, orang-orang yang bermain di pasar di Dieng, ketika mendengar di daerah saya di Ngapla itu harganya tinggi, dia akan mensuplai kol sebanyak-banyaknya untuk datang ke pasar Ngapla. Ketika oversupply, harga segera turun, anjlok, plus begitu. Jadi sebenarnya sifatnya zonasi, tidak yang nasional itu hampir tidak pernah. Gitu. Sehingga memang untuk mengendalikan harga tidak bisa, kecuali kita, nah ini analisa saya, kita bukan petaninya, kita pengepulnya. Nah, yang saya alami, kalau kita mau punya kontrol terhadap harga, sedikit ruang untuk mengendalikan harga adalah sebagai petani benih. Karena benih ini, kalau kita punya benih yang unggul, kita bisa berani pasang harga tinggi. Karena punya kita unggul, dan terbukti. Hasilnya bagus. Nah itu. Ya. Nah, jadi masih menjadi apa ya, bahwa benih yang unggul dan bebas virus dan bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya, kualitasnya, bahkan sertifikasinya sudah benar-benar dimonitoring oleh BPSB, itu bisa harganya bisa tinggi. Dan kita bisa, walaupun tidak sepenuhnya, paling enggak kita lebih punya ruang untuk mengendalikannya. Gitu Pak Intan. Baik. Nah, ini mungkin tantangan juga nih buat teman-teman mahasiswa nih, barangkali bisa memodelkan ke fluktuasi harga untuk komoditas-komoditas yang berbeda. Ada komoditas sayuran, komoditas perkebunan, macam-macam komoditas yang menunggu kontribusi teman-teman untuk misalnya memberikan solusi kepada para petani. Nah, ini ada juga yang raise hand di sini, ada Dimas Mesab Raditya ya. Silakan Dimas. Oke. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, silakan. Oke. Terima kasih atas itu kesempatannya. Saya Dimas Mesab Raditya, ini 1821992. Saya mau bertanya tentang itu. Bagaimana mengatasi permasalahan rantai niaga yang biasanya merugikan petani? Jadi biasanya hasil yang didapat tidak sebanding dengan risiko yang dialami petani. Terus tadi kan saya dengar tentang manajemen risiko, itu coba dijelaskan tentang manajemen risikonya kayak gimana, cara mensiasatinya kayak gimana. Terima kasih. Baik, silakan Pak. Kata kuncinya saya belum dapat Pak. Mengatasi kartel niaga. Jadi tata niaga yang ada sekarang itu seringkali tidak menguntungkan untuk petani Pak. Ini kira-kira bagaimana solusi yang pernah atau Bapak bisa usulkan terkait tata niaga yang kurang menguntungkan? Susah juga ini ya. Oke, anyway. Untuk mengantisipasi tata niaga itu, kalau pendapat saya pribadi lebih ke edukasi terhadap petani ya. Jadi edukasi terhadap petani, bagaimana mereka bisa punya manajemen usaha tani yang efisien. Kemudian juga mereka harus tahu bagaimana cara mengendalikan keuangan mereka, sehingga mereka tidak tadi jadi mindsetnya tidak yang kebanyakan
berpikir sebagai pegawai mintanya gaji bulanan padahal pendapatannya 3 bulanan. Nah, yang sering saya temui di sekitar kita, mereka lemah di manajemen usaha tani. Sehingga seringkali kalau sudah dapat panen itu segera dihabiskan untuk sesuatu yang sebenarnya tidak sustainable. Bukannya untuk menambah modal lancar, tapi untuk modal tetap berikutnya itu mereka cari modal lagi begitu. Jadi kalau yang saya terapkan mungkin bisa diambil inspirasi oleh yang petani yang lain. Jadi ketika saya masih proses berjalan seperti ini dalam usaha saya lebih ke investasi ke modal lancar ya. Jadi kalau saya dapat panen tidak akan saya belikan sesuatu yang sifatnya luxurious gitu, enggak. Jadi akan saya belikan ke hal-hal yang bersifat modal lancar, seperti saya bisa sewa tanah lagi, kemudian bisa saya beli alat-alat yang mendukung, memudahkan saya supaya tidak terlalu labor intensif gitu. Mungkin ini Pak, kalau dilihat dari supply chain dari dari komoditas, ini kan kadang-kadang petani ini tidak langsung menjual juga gitu, ada pengepulnya, ada pengumpul besar, pengumpul kecil. Nah ini mungkin tata-tata ini yang mungkin tadi dimaksud ya oleh Dimas kali ya. Ini gimana ini, kadang-kadang rantainya itu terlalu panjang atau rantainya nggak menguntungkan buat petani yang ada di hulu sekali ini. Kira-kira gimana Pak? Mungkin ya ada solusi. Iya, menurut saya kita harus kita harus selain mengatur jadwal tanam, itu kuncinya. Kalau untuk mengatur supply supaya terserap dengan baik, ya mengoptimalkan kelompok tani itu juga bisa, dan jaringan ya, networking, supaya hasil taninya itu tidak dimonopoli oleh orang-orang tertentu, sehingga beberapa kelompok tani ini bisa sebenarnya berjejaring ya, sehingga pemasarannya bisa lebih luas, tidak hanya melulu untuk orang-orang yang bermain sebagai pengepul saja dominan di situ, tapi ketika kelompok tani punya jejaring dengan kelompok tani lainnya, dan kelompok tani kan isinya banyak orang di situ ya, dan semakin banyak orang akan semakin banyak berkolaborasi dengan kelompok tani di dusun-dusun lainnya, sehingga mereka akan memberikan informasi-informasi pemasaran yang tepat sasaran, sehingga hasil panennya itu cepat terserap. Karena seringkali saya alami fenomenanya adalah hasil panennya tidak terserap, bahkan kemarin ada yang sampai tidak dijual, akhirnya disodakohkan ke pesantren gitu, karena tidak terserap ke pasar gitu. Nah, sehingga menurut saya jejaring kelompok tani dari dusun yang macam-macam itu akan memunculkan jaringan pemasaran yang lebih luas untuk menyerap hasil panen optimal gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Teddy atas jawabannya. Nah, ini saya sudah diingatkan oleh waktu ini. Waktu diskusi kita sudah selesai. Masih sebenarnya sepertinya masih banyak pertanyaan, tapi mungkin saya ingin meng-highlight beberapa hal yang tadi hasil diskusi sebelum saya kembalikan kepada MC. Jadi beberapa hal yang mungkin buat rekan-rekan mahasiswa ya ini perlu dilihat adalah bisnis is bisnis, termasuk pertanian ini harus dilihat sebagai suatu bisnis. Sehingga tadi manajemen dan resiko itu ada di semua lini, dan kita harus melakukan manajemen resiko juga. Dan bagaimana manajemen resiko ini salah satunya tadi dari awal sampai akhir sepertinya tadi Pak Teddy itu menyampaikan resiko ada tapi kita manage, resiko ada tapi kita manage. Jadi manajemen resiko itu harus kita lakukan dengan baik, dan tentunya ini dapat kita lakukan dengan baik kalau kita tahu ilmunya dan juga memiliki infrastruktur, termasuk ekosistem dalam kaitannya ada coaching, ada kelompok tani dan lain sebagainya. Jejaring, betul Pak. Nah, salah satu tadi yang mungkin selalu, karena kita di dunia pendidikan adalah pertama kali kita harus tahu tentang diri kita, jadi kita harus bisa mengukur diri kita, kemudian kita mau kemana. Mudah-mudahan itu sedikit rangkuman dari saya Pak ya, mohon izin kalau semoga cocok dengan apa yang disampaikan dan juga bisa bermanfaat buat rekan-rekan yang lain.
Demikian diskusi kita pagi hari ini, siang hari ini dengan Pak Teddy. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi kita semua untuk bisa melihat pertanian ini sebagai pilar penting dan kita dukung bersama, berkolaborasi untuk membuat ini lebih sustainable dan bisa semakin masif berkembang. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.